berasa di rumah itu kayak ada sosok lain loh, khususnya di belakang rumah. Mungkin salah satu tetangga saya kasih alternatif, "Pak, coba diobati dengan cara ruqyah." Tapi setelah diruqyah malah nggak bener, malah tambah setiap hari berasa mau kerasukan terus, Mas Robi. Bentukmu apa? Pendekar? Oh bukan, oh harimau. Oh iya. Ya, bisa ngomong? Bisa bicara? Coba bicara. Rahasia batin melampaui mata batin. Mengungkap rahasia batin manusia adalah bukan hal yang biasa. Di alam semesta telah tercipta makhluk, baik yang nyata maupun yang tak kasat mata. Lalu bagaimana seorang ustadz dan mengungkap rahasia batin yang ada di dalam diri manusia? Di program ini kami akan coba memberikan bantuan kepada mereka narasumber yang hadir ke dalam studio untuk memberikan pertolongan bagi permasalahan mereka, baik yang medis maupun yang non-medis. Sama seperti narasumber pertama kami pada malam hari ini, seorang ibu yang awalnya meruqyah rumahnya namun berakibat fatal bagi dirinya. Langsung saja kita bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Oh, hadir dengan suami ya. Ya. Siapa namanya? Yosi, Iya, asal dari mana Ibu Yosi? dari Tegal. Dari Tegal. Ini dengan suami? Suami Betul, Mas Robi. Lebih rapat lagi ke istrinya boleh ya. Bapak namanya siapa? Indrawan. Mas Indrawan. Indrawan. Jadi awalnya niatnya mau membersihkan rumah. Istilahnya Iya, betul, ya. Mas Robi. Mau meruqyah rumah. Meruqyah rumah. Lebih betul. dekat mikrofonnya. Ibunya juga lebih dekat mikrofonnya. Tapi ternyata malah imbasnya ke ibu. iya. Ini mohon maaf, rumah mertua atau bagaimana? Rumah kalian sendiri? Iya, untuk sementara tidur di rumah mertua. Oh, jadi di rumah ibu kandung ya? Ibu kandung betul. Ibu kandung mbaknya ya, begitu. Emang rumahnya kenapa perlu ada pembersihan? Ya, dulunya anak saya sering sakit. Sering sakit. Iya, waktu lahir itu kalau tengah malam enggak pernah tidur, nangis sampai pagi selama 2,5 tahun. Akhirnya kita panggil ruqyah. Tadinya udah ke orang pintar kemana-mana. Dia tetap nangis terus sakit. Udah 4 kali ke rumah sakit. Nah akhirnya udah gitu kita panggil ruqyah. Ini penuturan siapa? Kok yang harus diruqyah adalah rumahnya itu? Saran siapa? Jadi gini Mas Robi, mungkin istri saya ini mengalami penyakit aneh bisa dikatakan ya, itu udah 5 tahun. Jadi sering ngimpi, berasa di rumah itu kayak ada sosok lain loh, khususnya di belakang rumah. Mungkin salah satu tetangga saya kasih alternatif, "Pak, coba diobati dengan cara ruqyah." Tapi setelah diruqyah malah nggak bener, malah tambah setiap hari berasa mau kerasukan terus, Mas Robi. Proses meruqyah rumah seperti apa waktu itu kalau boleh tahu? Ya mungkin sama ya Lebih kayak dekat ruqyah lain ya. Jadi ada doa Iya gitu seperti ya. itu. Selain doa diapain lagi rumahnya? Dikasih air gitu? Iya, Oh waduh. sama garam. Garam? Ada mericanya juga? Nggak ada? Bawang, cabai rawit ada nggak ada? Kayak ngerujak ibu ya. Nah oke, setelah perukiahan Iya, rumah, Mas Robi, iya. apa efeknya ke ibu atau ke anak-anak atau ke mas? Boleh ceritakan. Jadi efeknya ya mungkin yang dulu Yosi itu nggak pernah kerasupan, ini bahkan mau setiap hari mau kerasupan. Setiap hari? Mau setiap hari kerasupan dan bentuknya juga berubah-ubah. Waduh. Terkadang seperti hewan, terkadang seperti Nenek-nenek. nenek-nenek, dan yang mana itu kata orang pintar ya. Jadi Ibu Yosi juga selain pengobatan secara medis, juga dia non medis, berbagai macam non medis sudah diusahakan. Penuturan orang pintar itu mengatakan bahwasanya itu Yosi itu adalah arwah yang ada di Yosi itu adalah titipan leluhurnya Yosi kayak gitu loh. Kayak kodamnya leluhur dulu ada orang pintar masuk ke Yosi begitu. Mungkin kondisi Yosi aja yang belum siap. Jadi begitu Mas Robi. Jadi memang lumayan ringkih juga begitu Iya, ya betul. untuk dihinggapi roh yang lain. Ada yang bilang mungkin penghuni rumah jadi masuknya ke Mbak Yosi gitu. Iya. Oh, berapa banyak katanya yang masuk ke tubuhnya? Ya
Banyak. Banyak. Ya udah, ada siap ketemu Pak Ustadz? Insya Allah. Masnya dipegangin istrinya, saya takut langsung bereaksi siap, ketemu Mas Pak Robi. Ustadz ya. Insya Allah ya, kalau udah kira-kira mau ada yang bereaksi istighfar lah ya atau apa. Ya, ya oke pemirsa, tampaknya langsung saja saya undang hadir di tengah kita, boleh berikan tepuk tangan untuk Ustadz Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, jagoan MNC TV. Ya. Pak Ustadz, Yuk. ini rumah itu memang bisa diruqyah ya Pak Ustadz. Terus ada metode pakai garam, air itu bagaimana Pak Ustadz hukumnya? Iya, saya enggak tahu ya kalau bisa diruqyah apa tidak, itu kan enggak tahu ya. Tetapi begini aja, secara real kita, sebelum kita melakukan sesuatu, kita berpikir secara real aja dulu. Istilahnya kalau rumah kita itu digusur itu marah enggak, itu awal pertama itu dulu deh. Kalau Mas Robi punya rumah, kemudian tiba-tiba datang saya, kemudian Dipegangin istrinya. Iya. Pak Ustadz. kemudian menggusur Mas Robi, kira-kira Mas Robi marah enggak? Marah, menuntut pasti Pak Ustadz. Pasti menuntut. Itulah yang terjadi. Gitu. Oke. Pak Ustadz, ini kayaknya saya harus mengundang bintang tamu dulu sebelum ini ya. Pemirsa, langsung saja saya undang, ini bintang tamu kita penyanyi dangdut yang sekarang sedang naik daun sekali. Ada Ussy Sucita. Silakan masuk Ussy, silakan. Tepuk tangan ibu-ibu boleh semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sama Pak Ustadz boleh. Ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi dengan Ussy. Sekarang Pak Ustadz ini Assalamualaikum, Mbak. langsung bereaksi, saya nggak tahu nih, emang apa, ini masih ibu, Bu Yosi? Masih Bu Yosi nggak ini? Oh bukan, Itu bukan Bu Yosi, Mas. udah bukan Bu Yosi. Bukan. Oh dia ketakutan sama Pak Ustadz. Enggak apa-apa. Coba kalau enggak jatuh jangan terlalu dipegang. Enggak usah, biasa. Biar aja ya, Biarin Pak Ustadz. Biarin aja. Selama enggak jatuh biarin. Dituntun, ya. Nggak apa-apa. Kamu siapa? Kok kamu takut sama saya? Kenapa? Hah? Saya cuma Dari rumah? disuruh. Cuman disuruh Pak Ustadz. Hah? Cuma disuruh katanya. Oh, kamu cuma disuruh. Suruh sama siapa? Hah? Mas, Enggak apa-apa, jagain. enggak usah takut. Duduk aja. Aku ngerti kalau kamu jin, ngerti kalau disuruh. Disuruh sama siapa? Udah enggak apa-apa, ngobrol aja santai ya. Kamu disuruh siapa? Sebelah. Hah? Sebelah rumah? Tetangga maksudnya? Oh, kenapa sebelah rumah kok nganu kamu itu kenapa? Lihat Yosi senang terus. Biar Yosi senang terus. Lihat Yosi. Emang ada masalah sama tetangga? Kalau setahu saya nggak ada. Nggak ada. Oh gitu. Tapi kata suaminya sama tetangga sebenarnya nggak ada masalah sih Pak Ustadz. Iya sih, iya alhamdulillah. Saya malah lebih suka jawabannya itu. Karena kita harus senantiasa husnudon sama tetangga. Ya, harus seperti itu. Seorang muslim yang baik harus seperti itu. Bagus Mas. Kamu disuruh sama tetangga maksudnya? Oh iya, terus mereka ngapain nyuruh kamu masuk, kamu ngapain? Atau kamu memang hanya cari masalah aja, pakai nama tetangga biar kamu itu nggak saya apa-apain seperti itu? Kamu jujur aja nggak apa-apa. Kamu ketawa aja nggak apa-apa. Kamu mau menipu aku nggak apa-apa. Silahkan. Emang apa yang lucu, Jin? Siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Coba bilang kamu siapa? Bentukmu apa? Pendekar? Oh bukan, oh harimau. Oh iya.
bisa ngomong, bisa bicara, coba bicara. Kamu ilmunya siapa? Ilmu buyut-buyutnya kakeknya. Kan mbaknya mau kesini mau sembuh, macan nggak apa-apa ya dikeluarin ya. Oke lah kalau belum mau masuk Islam, tapi kasihan mbaknya. Yosi belum mati. Ya Allah, Hmm? Yosinya belum mati kata dia Pak Ustadz. Iya nggak apa-apa. Harimau, Harimau. sekarang mau keluar nggak? Nggak mau. Ya sudah berarti kamu berurusan dengan saya.